Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Masih kelanjutan dari mengusap dua sepatu atau mashul huffain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wal mustahabu ayyam saha a'lal khuffi wa asfalihi. Wal mustahabu, dan disunahkan ayyam saha, untuk mengusap a'lal khuffi, di atas khuf, wa asfalihi, dan bagian bawah khuf. Mengusap khuf atau mengusap sepatu, kemarin sudah dijelaskan. Mengusap khuf atau mengusap sepatu itu caranya adalah begitu kita ngambil air wudhu, sudah sempurna wudhunya, baru kita pakai khuf atau pakai sepatu. Apa khuf atau sepatu yang dimaksud? Khuf atau sepatu yang dimaksud adalah sepatu yang kuat, yang bisa menutupi mata kaki. Artinya sepatu itu menutupi sampai di atas mata kaki, itu namanya khuf. Tapi kalau mata kakinya masih nampak, itu bukan khuf, itu nggak bisa diusap yang seperti itu, karena mata kakinya masih nampak. Nah, pada saat mengusap khuf itu disunahkan untuk mengusapnya bagian atas sepatu dan bagian bawah sepatu. Bagian atas dan bagian bawah. Sunnah itu artinya dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Wa yaghmisu yadaihi fil ma'i. Pada saat mengusap sepatu tadi itu, tangan ini dicelupkan ke air. Artinya tangan ini dibasahi oleh air. Begitu tangan dicelupkan ke air atau tangan dibasahi oleh air, nah kan tangan basah nih. Jadi siap untuk mengelap bagian atas dan mengelap bagian bawah, atau mengusap bagian atas dan mengusap bagian bawah. Tsumma yada'u kaffihil yusra tahta akibal khuffi. Summa, kemudian, yada'u, meletakkan. Siapa yang meletakkan? Orang yang mempunyai khuf tadi. Kaffihil yusra. Apa yang diletakkan? Telapak tangan yang kiri. Di mana? Tahta akibal khuffi. Tahta akibal khuffi, di bawah tumit bagian belakang, di bawah khuf bagian tumit, atau di bawah khuf bagian belakang. Jadi yang kiri itu meletaknya adalah di bagian tumitnya, atau di bagian belakang tumit, bukan di bawahnya tapi di belakang bagian tumitnya, itu yang kiri. Yang kiri diletakkan di situ, ya otomatis kakinya diangkat. Kalau nggak diangkat tidak bisa. Wa kaffihil yumna, sementara itu tangan atau telapak tangan yang bagian kanan, ala atrafi asabihi, di atas ujung-ujung jarinya, ujung-ujung jari kaki. Jadi yang di bawah ini di belakang, yang kiri ini di belakang tumit, yang kanan ini di atas ibu jari, atau di atas jari-jari kaki. Maka nanti akan ditarik, yang di atas ditarik ke belakang sini sampai ke betis, yang di bawah ditarik ke depan sampai ke jari-jari kaki. Jadi begini, yang jari-jari kaki yang kanan ditarik ke belakang sampai ke betis, yang di bawah ditarik ke depan sampai ke jari-jari kaki. Summa yamurrul yumna, kemudian yamurru itu marra yamurru artinya lewat, tapi di sini tidak lewat, tapi melewatkan maksudnya. Melewatkan itu maksudnya menarik itu tadi. Summa yamurrul yumna, kemudian menarik tangan bagian kanan
tangan bagian telapak tangan bagian kanan ila saqihi sampai ke garisnya, sampai ke betisnya. Yang kanan ditarik dari depan kan, ditarik sampai ke garisnya. Wal yusra ila atrafi asabihi, dan yang kiri ditarik ke depan sampai ke jari-jari kakinya, ditarik ke depan sampai jari-jari kaki. Jadi begini, begini. Ini naik ke atas, ini sampai ke jari-jari kaki. Jadi ini di bawah tumit, ini bukan di belakang tumit, belakang tumit sepatu yang ini. Yang ini di atas jari-jari kaki. Di atas jari-jari kaki di sepatu bagian atas, bagian depan berarti. Ditarik ke belakang sampai ke betis. Yang ini ditarik ke depan sampai ke jari-jari kaki. Begitu. 5 Ruya Al-Mughirah bin Syu'bah, berdasarkan riwayat dari Al-Mughirah bin Syu'bah, qala, dia bercerita, Al-Mughirah bin Syu'bah bercerita ketika ditanya bagaimana Rasulullah mengusap khufain, wada'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu fi ghazwati Tabuk, pada saat perang Tabuk, famasaha a'lal khufi wa asfalihi, kemudian beliau mengusap bagian atas khuf dan juga bagian bawah khuf. Bagian atas sepatu diusap, bagian bawah sepatu diusap. Lalu ada pertanyaan, wahal yamsahu ala akibal khufi, apakah mengusapnya itu di belakang khuf juga? Di bagian belakang khuf itu apa dibasuh juga? Fafihi tariqani, ada dua pendapat. Min ashabina man qala, kalau ada kata-kata di dalam kitab ini min ashabina berarti sahabat-sahabatnya Imam Syirazi. Kalau sahabat-sahabatnya Imam Syirazi berarti adalah ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah itu banyak. Ulama Syafi'iyah itu adalah ulama yang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, maka disebut dengan ulama Syafi'iyah. Dan ulama Syafi'iyah ini sebagian besarnya, ini enggak semuanya tapi sebagian sahabat-sahabat Imam Syirazi, ulama Syafi'iyah yang lain, mankola, ada yang menjelaskan atau ada yang berpendapat yamsahu alaihi kaulan wahidan, hanya membasuh bagian atas sepatu saja, tidak yang lain, bawahnya tidak, cuman bagian atas saja. Jadi sebagian sahabat Imam Syirazi, ulama Syafi'iyah yang lain, ada yang berpendapat mengusap khufain itu bukan dengan bawahnya, tetapi cukup bagian atasnya saja. Ini pendapat yang lain. Satu pendapat, maka ada dua pendapat. Cara mengusap khufain itu cukup mengusap bagian atasnya saja. Li'annahu kharijun minal khufi, karena bagian atas sepatu itu adalah bagian luar. Di bagian atas sepatu itu adalah bagian luar sepatu. Yang bagian atas itu bagian luar sepatu. Yulaki mahallal fardi, yang bertemu dengan tempat yang harus dibasuh pada saat berwudu. Jadi bertemu dengan rukun wudu, bertemu dengan bagian yang harus dibasuh pada saat berwudu. Fawa kawirihi, dan yang seperti itu seperti yang lainnya. Seperti yang lainnya artinya adalah seperti anggota wudu yang lainnya juga harus diusap. Maksudnya pada saat berwudu harus yang dibasuh, yang diusap. Maka karena di situ bertemu dengan anggota wudu yang di atas itu, maka di situ harus diusap. Jadi cukup bagian atasnya saja. Wa minhum man qala, tadi ada yang mengatakan sahabat Imam Syafi'i, ada yang mengatakan cukup mengusap atasnya saja. Alasannya yang atas itulah yang bertemu dengan anggota wudu, atau bertemu yang anggota wudu yang wajib dibasuh. Sementara wa minhum, ulama Syafi'iyah yang lain, ada yang berpendapat, bagaimana pendapatnya? Qala fihi qaulani, ada dua pendapat. Pendapatnya itu ada dua pendapat. Pendapat yang kedua ada yang pendapat, artinya pendapat pertama boleh, pendapat kedua juga boleh. Yang ulama Syafi'iyah yang pendapat pertama tadi cukup membasuh bagian atasnya saja, di bawah tidak usah. Nah, yang ulama Syafi'iyah yang kedua ini
memiliki dua pendapat. Ahaduhuma yamsahu alaihi. Yang pendapat yang pertama boleh mengusap di atasnya saja. Boleh dia mengusap di atasnya saja. Wawal ashah, dan ini yang paling tepat. Nah, ini menurut ulama Syafi'iyah. Yang kedua, yang lainnya yang tidak sama dengan yang di atas tadi. Yang di atas pokoknya yang di atas saja, tidak mengusap di bawahnya. Karena yang di atas itu yang yulaki, yang bertemu dengan anggota wudhu. Sementara ulama Syafi'iyah yang lain pada pendapat yang kedua ini, di mana memiliki dua pendapat, mengatakan mengusapnya yang di atas saja, itu yang sah. Berarti ini sama dengan yang pendapat pertama. 5 dzakarnahu, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Ini berarti mengikut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kan ada dua pendapat. Kedua pendapat itu, pertama pendapatnya sama dengan pendapatnya yang pertama. Pendapat yang kedua, wasani layam sahu, yang di atas tidak usah diusap, yang di atas itu. Nah, pendapat yang kedua ini, yang di atas, sepatu bagian atas tidak usah diusap. Li'annahu shakilun, karena yang di atas itu sudah mengkilat, sudah bersih. Yang di atas itu, sepatu bagian atas sudah bersih. Wabihi kiwamul khufi, kalau mengusap khuf yang seperti itu, nanti akan merusak. Kenapa? Wabihi kiwamul khufi, dan di atas khuf itu adalah sebagus-bagusnya khuf, artinya sebersih-bersihnya khuf, makanya tidak perlu diusap yang bagian atas itu. Fa idza takarrara al-masha alaihi, apabila yang di atas itu berkali-kali diusap, setiap mau usap diusap, setiap mau usap diusap lagi, baliya wa khaluqa wa azrabahu, akan menjadikan rusak, akan menjadikan kusam, dan akan menjadikan hancur sepatu itu. Sepatu itu akan menjadi belah-belah. Sepatu itu akan menjadi koyak-koyak begitu. Intinya akan merusak sepatu. Wa in iktasara ala maskil qalil, kalau dibatasi mengusapnya hanya sedikit saja, min a'lal khufi, yaitu yang bagian atas saja, ajza'uhu, boleh. Jadi pendapat yang kedua itu tidak boleh banyak-banyak mengusap bagian atas, hanya sekedar usap saja. Kenapa? Kalau mengusapnya banyak-banyak akan merusak sepatu itu. Sayang, sepatunya sudah mahal, kemudian dirusak lantaran keseringan dicelupi dengan air, tangannya dibasahi dengan air situ. Maka di situ dikatakan tidak boleh. Tapi kalau mengusap hanya sedikit saja, sekedarnya saja, dibatasi tidak terlalu banyak, sekedarnya saja mengusap, ajza'uhu, boleh, tidak apa-apa. Li'annal khabara waradal masha, karena di dalam hadis itu yang dimaksud mengusap khufain itu ya mengusap. Mengusap itu tidak sampai basah kuyup, hanya sekedar basah-basah sedikit saja. Wa hadza yaqau alaihi ismul mashi, yang penting mengusap, Jadi yang penting mengusap itu ya sekedar mengusap, tidak sampai berulang-ulang sampai basah kuyup sepatu itu. Fa in iktasara ala mashi dzalika min asfalihi, fa in iktasara, apabila membatasi ala mashi dzalika untuk mengusap khuf itu, bila membatasi mengusap khuf min asfalihi, dari bagian bawah khuf itu, fa fihi wajhani, ada dua pendapat. Sekarang yang kita bahas adalah mengusap khuf bagian bawah. Mengusap khuf bagian bawah itu ada dua pendapat. Wa qala Abu Ishaq, menurut Abu Ishaq bin Ali, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi, pengarang kitab ini, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi, menurut beliau ya juzihi, mengusap bagian bawah boleh. Nah, ini kalau Abu Ishaq sendiri boleh mengusap khuf bagian bawah. Li'annahu kharijun minal khufi, karena bagian bawah sepatu itu adalah termasuk bagian luar dari sepatu. Muhadin, jadi minal khufi muhadin mahalal fardi. Bagian bawah sepatu itu adalah bagian
luar, yang bagian bawah itu termasuk bagian luar dari sepatu. Muhadin yang sejajar atau bersebelahan mahalil fardhi dengan tempat yang wajib dibasuh. Mana telapak kaki? Telapak kaki itu juga wajib dibasuh, telapak kaki. Maka di situ karena sejajar dengan bagian yang wajib dibasuh, maka di situ juga harus dibasuh. Boleh dibasuh. Bahwa ka'a'lahu, dan itu seperti bagian atasnya. Makanya tadi gimana cara membasuhnya? Tangan kanan itu di bagian atas jari-jari kaki, tangan kiri di belakang tumit. Jadi mengusapnya seperti ini, ini naik ke atas ke ke tulang kering atau ke gares atau ke betis gitu. Jadi begini, nah gitu. Ini sampai ke jari-jari kaki depan. Begitu caranya. Jadi yang tangan kanan narik ke belakang, yang tangan kiri narik ke depan, begitu. Jadi yang di bawah itu menurut Abu Ishaq itu juga dibasuh. Kenapa kok juga dibasuh? Karena yang di bawah itu juga yang bersebelahan dengan yang wajib dibasuh pada saat berwudu, yaitu telapak kaki. Maka harus dibasuh ka'lahu, seperti bagian atasnya. Waqala Abu Abbas bin Suraij, ini pendapat yang kedua. Menurut Abu Abbas bin Suraij, la yajzihi, tidak boleh ngusap bawahnya. Kenapa nggak boleh? Bawah itu sering sekali terkena apa-apa, terkena najis, terkena apa-apa. Ya, tapi kalau najis juga harus dibersihkan bagian najis itu, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena kalau kita sholat membawa najis tidak sah. Maka menurut Abu Abbas bin Suraid, bagian bawahnya tidak perlu diusap lagi. Wawal mansus, dan ini yang ditetapkan. Ini yang ditetapkan, maksudnya yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i, yang di bawahnya tidak perlu. Walaupun yang lain mengatakan yang di bawah juga perlu. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Wawal mansus, dan itu yang ditetapkan. Ditetapkan di mana? Fil Buwaiti, ditetapkan dalam kitab Al Buwaiti. Wa huwa zahirun, dan itu yang nampak, yang jelas, yang dijelaskan di dalam kitab Al Buwaiti. Al Buwaiti itu adalah nama kampung di mana Abu Yakub, salah satu dari murid Imam Syafi'i yang berasal dari Al-Buwaiti, itu mengarang juga sebuah kitab fikih namanya, kemudian terkenal dengan fikih Al-Buwaiti. Dan beliau itu salah satu atau seorang murid yang sangat disayangi oleh Imam Syafi'i. Ketika beliau ditanya oleh orang, beliau tidak menjawab, langsung diarahkan, tanyakan kepada Al-Buwaiti. Itu selesai di Al-Buwaiti. Nah, beliau ini sangat percaya kepada Imam Al-Buwaiti karena beliau memiliki kecerdasan, beliau memiliki kemampuan, beliau memiliki ilmu yang dalam setelah berguru kepada Imam Syafi'i. Dan Al-Buwaiti ini merupakan tangan kanannya, kira-kira begitu kalau sekarang, tangan kanannya Imam Syafi'i. Maka ini dipegang oleh Abu Abbas bin Suraij. Menurut Imam Al-Buwaiti, di dalam kitab Al-Buwaiti itu sudah dinaskan, jadi yang di bawah tidak diusap. Wa ma naqalahu minal Muzani, dan juga Imam Muzani mengatakan seperti itu juga. Jadi Imam Muzani juga berpendapat sama dengan Ibnu Suraij, sama dengan Abu Abbas bin Suraij juga, yang di bawahnya tidak diusap. Tapi Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Su'asyiraji mengusap atas juga, mengusap bawah juga. Terserah mau pilih yang mana, mau milih mengusap atas saja atau mengusap atas dan bawah, terserah mau pilih yang mana, kedua-duanya ada dasarnya. Ikhtilaful ulama rahmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
Assalamualaikum